Pancakalpakaluyasya Kripasiddhya Devasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Bhagavate Krishna Prema Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurasvase Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anandalila Hemapadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Hare Krishna. Thank you for arranging this program here, your center. Terima kasih banyak telah menyusun program di Center Banyening ini. So, yeah. Yeah. In Bhagavad Gita, chapter 7, text 3, it is said that Manusyanang sahasresu kasyit jatati siddhaye jatatam api siddhanam kasyin man veti tattva. And so on. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Hare Krishna, beberapa tadi. Hare Malam ini Guru Maharaj membaca dari Bhagavad Gita bab 7 sloka 3. Manusyanam sahasresu kasyen yata tisidai yata tam api sidanam kasyen mamweti tatwata. Di antara beribu-ribu orang, mungkin satu orang berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Dari mereka, dari ribuan mereka yang mencapai kesempurnaan, sangat sulit sekali ditemukan satu orang yang mengerti diriku secara dalam kebenaran, dengan mengerti diriku dengan cara yang benar.
purport by Srila Prabhupada, there are various grades of men, and out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is the body, and what is the absolute truth. Generally, mankind is simply engaged in the animal propensities, namely eating, sleeping, defending, and mating. And hardly anyone is interested in transcendental knowledge. The first 6 chapters of the Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and the process of realization by Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and discrimination of the self from matter. However, Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness. Other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization, but this is easier than understanding Krishna. Krishna is the supreme person, but at the same time, he is beyond the knowledge of Brahman and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna. Although the greatest of the impersonalists, Sripad Shankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the supreme personality of Godhead. His followers do not accept Krishna as God, for it is very difficult to know Krishna. Even though one has transcendental realization of impersonal Brahman, Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, the primeval Lord, Govinda, Ishvara Parama Krishna. Sachidananda Vigraha, Anadir Adir Govinda Sarva Karma Karma. It is very difficult for the non-devotees to know him. Although non-devotees declare that the path of bhakti or devotional service is very easy, they cannot practice it. If the path of bhakti is so easy, as the non-devotee class of men proclaim, then why do they take up the difficult path? Actually, the path of bhakti is not easy. The so-called path of bhakti practiced by unauthorized persons without knowledge of bhakti may be easy. But when it is practiced actually according to the rules and regulations, the speculative scholars and philosophers fall away from the path. Srila Rupa Goswami writes in Bhakti Rasamrita Sindhu 1:2. Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra Virimdina, Aikantiki Harer Bhakti, Utpataiva Kalpati. Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like the Upanishads, Puranas, and Narada Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. Is there? Huh? More is there? Here. It is not possible for the Brahman realized impersonalist or the Paramatma realized yogi to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yashoda or the charioteer of Arjuna. Even the great demigods are sometimes confused about Krishna. Vihanti Jat Surya.
Mantuveda, not a son. No one knows me as I am, the Lord says. And if one does know him, then so Mahatma Sudurlava. Such a great soul is very rare. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is Tattva. Even though one is a great scholar or philosopher. Only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities in Krishna. His being the cause of all causes, his omnipotence and opulence, and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. Because Krishna is benevolently inclined to his devotees. He is the last word in Brahman realization, and the devotees alone can realize him as he is. Therefore, it is said, Atha Sri Krishna Namadi na bhavet graham indrai sevan mukhe jivado swayam egos purat praja. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 17th chapter, text 146. No one can understand Krishna as he is by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them, for they are transcendental loving service unto him. Bhakti Rasamrita Sindhu, 1, 2, 3, 4. Penjelasan dari Yang Mulia Dr. Nurani Islam Prabhupada. Ada berbagai tingkat manusia, dan di antara beribu-ribu orang, mungkin ada satu yang cukup tertarik pada keinsiapan rohani, sehingga ia berusaha mengetahui apa itu sang roh, apa itu badan, dan apa itu kebenaran mutlak. Pada umumnya, manusia hanya sibuk di dalam kegiatan seperti binatang, yaitu makan, tidur, membela diri, dan berketurunan. Dan hampir tiada seorang pun yang tertarik pada pengetahuan rohani. 6 bab pada awal Bhagavad Gita dimaksudkan untuk orang yang tertarik pada pengetahuan rohani, untuk mengerti tentang sang roh, roh yang utama, dan cara keinsapan melalui Jnana Yoga. Jnana Yoga dan cara membedakan antara sang roh dan alam. Akan tetapi Krishna hanya dapat dikenal oleh orang yang sadar akan Krishna. Rohaniwan lainnya barangkali mencapai keinsapan terhadap Brahman yang tidak berbentuk pribadi, sebab keinsapan ini lebih mudah daripada mengerti tentang Krishna. Krishna adalah personalitas Tuhan yang maha utama, tetapi pada waktu yang sama beliau berada di luar jangkauan pengetahuan Brahman dan Paramatma. Para yogi dan para gyani bingung dalam usaha-usaha mereka untuk mengerti tentang Krishna. Walaupun yang paling terkemuka di antara orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan, yaitu Sripad Sangkaracharya, dalam penafsiran beliau tentang Bhagavad Gita, beliau juga mengakui bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Namun para pengikut Sangkaracharya tidak mengakui Krishna sebagai personalitas Tuhan yang Maha Esa, sebab sangat sulit mengenal Krishna walaupun seseorang sudah mencapai keinsapan rohani terhadap Brahman yang tidak berbentuk pribadi. Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, sebab segala sebab Sri Govinda yang asli, Iswara Paramat Krishna Sajit Ananda Vigraha, Anadir Adir Govinda Sarwa Karana Karana. Orang yang bukan penyembah sulit sekali mengenal Krishna, walaupun mereka menyatakan bahwa jalan bakti atau pengabdian rohani sangat mudah. Mereka tidak akan sanggup mempraktekkan cara bakti. Kalau memang jalan bakti begitu mudah seperti yang dikatakan oleh golongan orang yang bukan penyembah, mengapa mereka memilih jalan yang lain yang sulit? Sebenarnya jalan bakti tidak mudah. Sesuatu yang hanya namanya saja jalan bakti
yang dipraktikkan oleh orang yang tidak berkualifikasi, karena mereka tanpa pengetahuan tentang bakti barangkali tampaknya mudah. Namun apabila bakti dipraktikkan secara nyata menurut aturan dan peraturan, mereka para sarjana dan filosof yang berangan-angan pikiran akan jatuh dari jalan itu. Srila Rupa Goswami menulis dalam karyanya berjudul Bhakti Rasamrita Sindhu, buku pertama bab 2 sloka 101. Sruti Smriti Puranadi Pancaratra Widilwina Aikan Tiki Harir Bhakti Utpataya Ewa Kalpate. Bakti kepada Tuhan yang mengabaikan pesantren Weda yang dibenarkan, misalnya Upanishad, Purana, dan Narada Pancaratra, hanya merupakan gangguan yang tidak diperlukan di dalam masyarakat. Bagi yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan dan sudah menginsiapi Brahman atau yogi yang sudah menginsiapi Paramatma, tidak mungkin mengerti tentang Krishna, kepribadian Tuhan yang Maha Esa, sebagai putra Ibu Yasoda atau kusir kereta Arjuna. Para dewa yang mulia pun kadang-kadang bingung tentang Krishna. Krishna bersabda, Muyanti yat suraya Mam tueda na kaschana. Tiada seorang pun yang mengenal diriku dengan sebenarnya. Kalau seseorang sungguh-sungguh mengenal Krishna, maka samah atma sudurlaba, roh yang mulia seperti itu jarang sekali ditemukan. Karena itu, kalau seseorang tidak melakukan latihan bakti kepada Tuhan, ia tidak dapat mengenal Krishna dengan sebenarnya, tatwataha. Walaupun ia sarjana yang hebat atau ahli filsafat, hanya para penyembah yang murni dapat mengetahui sesuatu tentang sifat-sifat rohani yang tidak terhingga di dalam Krishna, di dalam segala sebab, dalam kemahakuasaan dan kemewahan beliau, dan di dalam kekayaan, kemasyuran, kekuatan, ketampanan, pengetahuan, dan ketidakterikatan beliau. Sebab Krishna bersikap murah hati terhadap para penyembahnya. Krishna adalah kata terakhir dalam kinsapan Brahman, dan hanya para penyembah dapat menginsapi beliau dengan sebenarnya. Karena itu dinyatakan atas Sri Krishna namadi na bawet grayam indriyai soan buki hijiwado swayam ewas pratiadaha. Tiada seorang pun yang dapat mengerti tentang sifat rohani, nama, bentuk, sifat dan kegiatan Krishna melalui indria-indrianya yang dicemari secara material. Tetapi Krishna memperlihatkan dirinya kepada para penyembah karena Krishna menyayangi mereka dan cinta bakti rohani mereka kepada beliau. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 3, 4. So we came to know from this Bhagavan Krishna's statement in Bhagavad Gita that it is not so easy for anyone to understand Krishna. Dari sloka bab 7 sloka 3 ini kita dapat mengerti bahwa sangat sulit untuk mengerti Krishna. Tidak semua orang dapat dengan mudah mengerti Krishna. So those who are practicing your devotional services, they will be able to know Krishna. Tetapi bagi mereka yang sudah mempraktikkan jalan bakti yang murni, maka mereka yang dapat mengerti Krishna. So this is also confirmed in Srimad Bhagavatam, Ini juga dibenarkan di dalam Srimad Bhagavatam. Canto chapter 14 and text 4. Prayor mumuktate sang kechanaiva dijatam mumukshanam sahasresu kasyin muchyate siddhati. So
O best of the Brahmins, Parikshit Maharaj says, Sukadeva Goswami, out of many persons who follows religious principles, only a few desire liberation from the material world. Among many thousands who desire liberation, one may actually achieve liberation, giving up material attachment to society, friendship, love, country, home, wife and children. And among many thousands of such liberated persons, one who can understand the true meaning of the liberation is very rare. Hal ini juga dibenarkan dalam Srimad Bhagavatam skala 6 bab 14 sloka 4. Ya, ini adalah yang menggambarkan kesedihan dari Maharaj Chitraketu. Sloka ini sebagai berikut. Toyo mumuksavatesam eca naiva dvijottama mumuksunam sahasresu kasin mukyate siddhyati. Oh yang terbaik di antara para Brahmana, Sukadeva Goswami, atas di antara orang-orang yang mengikuti prinsip-prinsip keagamaan, hanya beberapa di antaranya terbebaskan dari keinginan-keinginan material, keinginan-keinginan dari dunia material ini. Di antara ribuan orang yang menginginkan pembebasan, mungkin hanya satu sungguh-sungguh mencapai pembebasan tersebut dengan meninggalkan keterikatan materialnya terhadap masyarakat, persahabatan, cinta, negara, rumah, istri, dan anak-anak. Dan di antara ribuan orang yang mencapai pembebasan seperti itu, mungkin hanya satu yang dapat mengerti arti yang sebenarnya dari pembebasan itu sangat jarang dicapai. So in this world there are 4 types of persons. Jadi di dunia ini, Human beings. ya, dijelaskan ada 4 jenis manusia. Karmi, Jnani, Yogi and Bhakta. Yaitu yang digolongkan pada karmi, gyani, yogi, dan bhakta. This sloka is referring to only Karmi and Jnani. Sloka ini yang baru saja kita baca itu mengacu kepada 2 jenis orang, yaitu karmi dan gyani. What Karmi is desiring? Apa yang diinginkan oleh para karmi? A Karmi is desiring for happiness of the body pleasure. Para karmi hanya menginginkan kepuasan badan dan indera-inderanya. So, in this world or after leaving body, he can go to any other world. He only needs bodily pleasure. Ya. Dan setelah dia meninggalkan badannya di dunia ini, mungkin dia pergi ke planet lainnya, ke dunia lainnya. Tetapi di tempat yang lain itu pun mereka hanya menginginkan kepuasan badannya. When one will come to Jnani level, he will develop desire for liberation mukti. Ketika dia menaik tingkat menuju pada tingkat gyani, pengetahuan, maka mereka menginginkan pembebasan. So thousands those who are having desire for mukti, maybe very few they get mukti. Di antara beribu-ribu orang yang menginginkan, mengharapkan pembebasan itu, mungkin hanya beberapa yang sungguh-sungguh mendapatkan pembebasan itu. So those who desire for mukti, they give up their attachment to their relations, friends and family. Ya, mereka yang menginginkan pembebasan itu mungkin mampu untuk meninggalkan hubungan-hubungan keterikatan materialnya, seperti hubungannya dengan sahabatnya, dengan negaranya, dengan keluarga, istri, anak-anak, dan sebagainya. Among them, many become Balapasti and very few become sannyasi. Di antara mereka itu mungkin beberapa menjadi Vanaprastha dan hanya beberapa juga yang menjadi sannyasi. So we can see that Karmi wants to get happiness from this material world. Jadi dari hal ini kita dapat mengerti dan melihat bahwa para karmi hanya ingin mendapatkan
kesenangan, kebahagiaan dari dunia ini. Whatever local planet he may remain, but he will always need for bodily pleasure. Dimanapun, di planet manapun mereka tinggal, ya, tetap mereka keinginannya hanyalah untuk kepuasan badan, kepuasan indria. And he suffers from three types of heat. Dan karena itu mereka selalu dihadapkan pada 3 jenis penderitaan, 3 jenis panas. Because all the planet there is dukkha, there is suffering. Karena setiap planet di dunia materi ini selalu ada duka, ada kesedihan. No planet is considered to be sukhalaya, a place of happiness. Tidak ada planet manapun di dunia ini yang hanya ada sukalaya ataupun yang hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan. So this way the karmi suffers in this material planet. Dengan cara seperti inilah para karmi terus-menerus menderita di planet manapun mereka ada. When his consciousness develops, then he becomes jnani. Ketika kesadarannya berkembang, mereka meningkat menjadi jnani. And he makes very strict sadhana. Dan kemudian mereka melaksanakan sadhana yang sangat strict dan penuh ketaatan In order to merge into Brahman effulgence. dalam usahanya untuk bisa masuk dalam cahaya Brahman, mencapai mukti ataupun pembebasan. So he is called Mukti Kami. Dan karena itu mereka digolongkan pada mukti kami, So she desire for Mukti. karena mereka menginginkan pembebasan. So among them, one may be able to understand what is the real Mukti is. Mungkin di antara mereka yang menginginkan pembebasan itu hanya beberapa saja yang sungguh-sungguh mengerti apa arti daripada kata mukti itu. That real Mukti is possible in Bhakti. Dan mukti yang seperti itu hanya dimungkinkan di dalam jalan bakti. Because a Bhakta is not having any material desire. Karena para bakta sama sekali tidak memiliki keinginan-keinginan material apapun. Neither he develop desire for Bhakti, nor he develop desire for Mukti. Para penyembah murni tidak menginginkan kepuasan, kenikmatan badan, kenikmatan indria, juga mereka tidak menginginkan pembebasan. Who remains beyond Bhakti and Mukti, they can be considered as Bhakta. Mereka yang berada di luar ataupun di atas bukti dan mukti, mereka digolongkan sebagai bakta. And that type of Bhakta, he takes shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna, where there is no fear at all. Ya. Dan bakta seperti itu, mereka hanya berlindung pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna, di mana kaki Padma Bhagavan Sri Krishna dijelaskan sebagai Abhaya Charana, yaitu tempat yang terbebas dari segala kecemasan, ketakutan. This type of devotees are very rare. Dan penyembah seperti itu sangat jarang sekali ditemukan. Again it is said, Muktanam api siddhanam narayana parayana sudurlama prasantatma koti sopi maham. Great said among many billions who are liberated and perfection knowledge of I. Next one. Oh, perfection of liberation. One may be a devotee of Lord Narayana. Dan sloka berikutnya dijelaskan, di antara beribu-ribu orang yang telah mencapai pembebasan itu, mungkin sangat sulit sekali ditemukan bahwa satu di antaranya menjadi penyembah Tuhan Sri Narayana. What is Narayana Parayana? Apa yang disebut dengan apa arti kata Narayana Parayana? Narayana Parayana means one becomes Bhakta of Narayana. Narayana Parayana artinya seseorang telah menjadi bakta, penyembah ataupun pengabdi Tuhan Sri Narayana. And this type of Bhakta is Prasantatma. Dan penyembah seperti itu disebut Prasanatma. Means he is always very peaceful and blissful. Ya, Prasanatma artinya mereka selalu merasa tenang, damai dan bahagia. And that type of Prasantatma Bhakta are very rare.
Dan perasaan Atma Bhakta seperti itu sangat jarang sekali ditemukan. So, Srila Vishwanath Thakur saying, Selanjutnya Srila Vishwanatha Cakrawati Thakur mengatakan, if one only will develop desire for mukti, it is not enough. jika seseorang hanya mengembangkan keinginan untuk mencapai pembebasan, itu saja tidaklah cukup. One has to understand what is the real mukti, real liberation. Ya, karena itu orang harus mengerti dengan benar apa itu mukti dalam arti yang sebenarnya. So when one will understand this lifestyle will give us all types of allure, all types of what do you say? It won't help us at all, then one will give up everything and become Bhanakur. Ya. Ketika mereka menjalani kehidupan, gaya hidup kepuasan indriawi dan merasa gagal dengan itu, maka kemudian mereka mengembangkan keinginan untuk mencapai pembebasan. He will give up his attachment to family, wife, children, everything. Mereka akan meninggalkan keterikatannya, hubungannya dengan dunia material ini, dengan negaranya, dengan istri, dengan anak-anak, rumah dan sebagainya. Then he will advance in bhakti path. Maka kemudian mereka dapat maju di dalam jalan bakti. So finally he will become a sannyasi. Dan akhirnya mereka menjadi seorang sannyasi. The sannyas ashram is the topmost ashram. Dan di dalam tataran Varnasrama Dharma, sannyasa adalah tataran yang tertinggi. By accepting sannyas, one will not be bound up by this karmic reactions and so on. Semestinya dengan mengikuti ataupun mengambil yang tingkat sannyas, mestinya dia terbebas dari segala ikatan materialnya. So many they are taking sannyas Banyak orang yang sudah mengambil sannyas in order to become liberated. untuk mencapai pembebasan. But because they have not achieved the perfection in their life, therefore they are not getting real liberation. Tapi karena belum mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, maka mereka juga tidak sungguh-sungguh mencapai pembebasan itu. Again they are engaged in material activities. Dan akhirnya mereka yang sudah menjadi sannyas, mereka terperangkap lagi, jatuh lagi dalam kegiatan material. Karmi Jnani Yogi, because they have not gone for devotional service, therefore they are called aparadi or offenders. Karena itu para Jnani, Yogi, dan Karmi, mereka disebut sebagai aparadi. Karena mereka tidak mau menempuh jalan bakti. Mahaprabhu said, Mayavadi Krishna aparadi. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan Mayavadi, Krishna aparadi. The Mayavadis are offender at the lotus feet of Krishna. Ya, para Mayavadi itu telah melakukan kesalahan pada kaki para Tuhan Sri Krishna. But still they will be considered as Siddha. Namun tetap mereka juga digolongkan sebagai Siddha. Because they have gotten self-realization. Karena mereka telah mencapai keinsyafan diri. So, something they have gotten perfection, they have understood what is this self-realization is. So, spiritual perfection they have gotten little bit. Ya, mereka memperoleh sedikit kesempurnaan spiritual, mencapai keinsyafan diri, ya, dan mencapai sedikit kesempurnaannya. Among them, very few becomes Narayana Parayana. Dan di antara mereka yang mencapai tingkatan tersebut, hanya beberapa saja dapat menjadi Narayana Parayana. When they will become Narayana Parayana or Bhakta, they will be considered Siddha Purusha. Dan ketika orang mencapai tingkatan Narayana Parayana ataupun menjadi penyembah Tuhan Sri Narayana, mereka disebut sebagai Siddha Purusa. This is the topmost situation. Inilah yang disebut sebagai tataran yang tertinggi, situasi yang tertinggi. Again, Jnani two types. Kemudian para Jnani juga digolongkan pada dua kelompok. One is attracted towards Brahma. Yang pertama adalah para Jnani yang tertarik pada Brahman. And another one is a Bhakta. Dan yang kedua adalah para Bhakta.
So those who are Nirvisheshavadi, impersonalists, Mereka yang digolongkan pada Nirwisesawadi atau para impersonalis, they do strict sadhana. mereka melaksanakan sadhana yang penuh yang ketaatan ataupun yang ketat. And their sadhana has got no value. Tetapi sadhana itu tidak memiliki nilai apapun. They are just husking the husk. Mereka persis seperti orang menumuk sekam. There are other types of jnani. Dan kemudian ada jenis gyani yang lainnya. They are also two types. Mereka juga dikelompokkan menjadi dua bagian. Some jnanis, they imagine Bhagavan's form. Ya, beberapa gyani mereka membayangkan bentuk Tuhan. The other one, they can understand the Sachidananda Vigraha of Bhagavan Krishna. Dan yang lainnya, yang kedua, mereka sungguh-sungguh mengerti Sacit Ananda Vigraha Bhagavan Sri Krishna. This Mayavadis also they do Vishnu worship. Para Mayawadi pun mereka melakukan pemujaan kepada Tuhan Sri Wisnu. And they say Vishnu has accepted the form of Maya. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan Sri Wisnu telah menerima bentuk Maya. But those who are Suddha Bhakta, pure devotee, Tetapi mereka para penyembah murni Tuhan sudah bakta. they know the Advaita Tattva Vishnu or Krishna cannot accept the form of Maya. Ya, mereka mengerti bahwa Advaya Tattva, ya Tattva ataupun kebenaran satu-satunya yang tiada duanya, tidak pernah menerima bentuk Maya. The original Tattva is Sachidananda Vigraha, Savises Vigraha. Tattva yang He is having sebenarnya, personal form. tattva yang sebenarnya adalah bahwa mereka memiliki Sacit Ananda Vigraha, ya bentuk rohani yang kekal penuh pengetahuan dan kebahagiaan. They are also considered as jnani. Mereka juga digolongkan pada gyani. So this type of bhakta, so they don't want to merge into Brahman effulgence. Dan bakta seperti itu mereka sama sekali tidak ingin masuk ke dalam cahaya Brahman ataupun menyatu dengan Brahman. Bhagavatam saying in 10th canto, 2nd chapter, that Jayanya Aravindakya Vimukta Manina Stoya Stvabhava Avisuddha Buddhayo Aruya Kuchara Param Padam Tata Patantya Adha Naduta Dusmatam Gaya. Brahma saying, Brahmaji mengatakan, O lotus-eyed Bhagavan, oh Tuhan yang matanya seindah bunga Padma. though the non-devotees, they are doing very hard labor, Mereka, orang yang tidak menjadi penyembah, mereka melakukan kegiatan ataupun pekerjaan yang sangat keras. and they are doing very strict penance, tapasya, Mereka melakukan pertapaan dengan penuh ketaatan in order to go to the highest position, untuk mencapai kedudukan yang tinggi. and they think that they are free, they are liberated, Dan mereka berpikir bahwa mereka terbebaskan. but their buddhi, their intelligence is impure. Tetapi malangnya, kecerdasan mereka, budi mereka itu tidak murni. Avisuddha buddhayo. Karena itu mereka disebut sebagai Avisuddha Buddhaya. They are having impure intelligence. Mereka memiliki kecerdasan yang tidak murni. So they will go up to Brahman realization. Mereka hanya mencapai maksimal sampai pada tingkat keinsiapan Brahman. Finally they fall down from that stage. Dan akhirnya mereka pun jatuh dari tataran itu. Because they have not to serve unto your lotus feet. Karena mereka tidak mau melayani kaki Padma Anda. So therefore Bhagavan said in Bhagavad Gita, Abhajananti Mang Ya, karena itu Bhagavan Sri Krishna menyatakan dalam Bhagavad Gita, Awajananti Mamuda, manusia tanu masrika. The rascals, they think that I am mere human being. Orang-orang yang bodoh kurang ajar ini, mereka berpikir bahwa aku ini adalah manusia biasa. So they don't know that I am the Maheshwar, supreme controller. Mereka tidak mengerti, tidak tahu bahwa diriku adalah pengenali yang tertinggi, Because Mahishwara. they think that I am doing activities just like a human being.
Karena mereka berpikir, aku melakukan kegiatan seperti manusia melakukannya. So those rascals, they don't understand that Bhagavan Krishna is Sajjanandamaya Vigraha. Mereka, orang-orang bodoh tersebut tidak mengerti bahwa Bhagavan Sri Krishna adalah Sacit Anandamaya In Vigraha. Bhagavad Gita, 9th chapter, text 12, it is said, Moghasa Mohu Karmano Mohu Jnana Vichetasaha Rakshasim Asurim Chaiva Prakutim Mohinim Sita. Dalam Bhagavad Gita, bab 9 sloka 12, Bhagavan Sri Krishna menjelaskan, Moghasya Moga Karmano, Mohu Jnana Vichetasaha Moga Gyana Vicetasa, Rakshasim Asurim Raksasim Asurim Caiwa, Prakutim Mohinim Sita. Prakrtim Mahanim Caiwa, Mohinim Sita. Mahanim Sita. Those who are builder, they are demoniac. Mereka yang dibingungkan memiliki sifat-sifat asura. They are attached to and take taste it. Mereka terikat dengan konsep ateistik. Atheistic move. Ya. In this deluded condition, they develop desire for liberation, mukti. Dalam keadaan dihayalkan seperti itu, mereka mengharapkan mencapai pembebasan ataupun mukti. Whatever activities they do, that is all sakama karma, fruitive activity. Ya, kegiatan apapun yang mereka lakukan, semuanya hanya tergolong pada kegiatan untuk membuahkan hasil. Their culture of knowledge will be defeated. Maka budaya pengetahuan mereka hanyalah akan dihancurkan. This type of person cannot know that Bhagavan body is not material one. Ya, orang-orang seperti ini tidak dapat mengerti bahwa badan wigraha dari Tuhan bukanlah material. And there is no difference between Bhagavan's body and soul. Bahwa tidak ada perbedaan antara badan Tuhan dan rohnya, roh Tuhan. And they also cannot understand how Krishna is the source of everything. Dan mereka juga tidak dapat mengerti bagaimana Sri Krishna adalah sumber dari segala-galanya. So therefore, they cannot develop any hope. Karena itulah mereka tidak dapat mengembangkan harapan apapun. Though they are working apparently, still they are called Moghasa. Walaupun di luarnya kelihatannya nampaknya mereka seolah-olah melakukan kegiatan rohani, tapi mereka adalah Moghasa. Because they want to merge into Brahmana Palya. Karena mereka ingin masuk ke dalam cahaya Brahma. Those who are worshipping Bhagavan in order to go to heavenly planet, Mereka yang memuja Bhagawan dalam usahanya untuk masuk ke planet-planet surga, they will get opportunity to become bhakta. mereka memperoleh kesempatan untuk menjadi bhakta. Bhagavan is remaining everyone's heart as Paramatma. Bhagawan bersemayam di dalam hati setiap orang sebagai Paramatma. So he removed our desire for enjoyment and everything. Dan beliaulah yang menghilangkan segala keinginan-keinginan untuk kepuasan indria ataupun material kita. When we will go to a bhakta and listen from him Yang ketika kita datang kepada seorang bhakta dan mendengarkan dari beliau about Bhagavan, tentang Sri Bhagawan atau mendengarkan Krishna kata dari seorang penyembah murni Tuhan, the darts are not cleansed from our heart. selama debu-debu material belum disucikan dari hati kita, We cannot become a pure devotee. kita tidak akan bisa menjadi seorang penyembah murni. So therefore this type of bhakta very rare. Karena itulah bhakta yang murni seperti itu sungguh-sungguh sangat jarang ditemukan. Millions of persons are there, among them very few is bhakta. Ya, di antara bermiliaran orang yang ada di dunia ini hanya beberapa saja yang sungguh-sungguh menjadi penyembah murni Tuhan. 9 crores demigods are there. Ada 9 juta dewa. 7 crores sages are there. Ada 700.000 para resi.
They are called Narayana Parayana. Mereka disebut sebagai Narayana Para. So what is the difference between Siddha and Narayana Parayana? Apa perbedaan antara Siddha dan Narayana Para? Narayana's pure devotee is called Narayana Parayana. Para penyembah murni Tuhan disebut Narayana Para. And those who have gotten mystic yogic perfection, they are called Siddha. Mereka yang mencapai 8 kesempurnaan yoga ataupun Astasidi, mereka disebut sebagai Siddha. The Siddha, they will exhibit their siddhi. Ya, para Siddha mereka dapat mendemonstrasikan ataupun menunjukkan kehebatan ataupun siddhinya. Jiva Goswami Pad saying, Sila Jiwa Goswami Pada mengatakan, according to material qualities, guna, sesuai dengan sifat-sifat materialnya ataupun gunanya, material activity, there are 4 varnas, 4 maka masyarakat manusia dibagi menjadi 4 macam warna: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana is remaining in Sattva guna. Yang semestinya mereka para Brahmana berada pada tingkat Sattva Guna, Kshatriya remains in Raja guna, mode of passion. sedangkan para Ksatria berada pada tingkat Raja Guna ataupun sifat nafsu. Vaishya remains in Raja and Tama mixed guna. Sedangkan para Waisya itu mereka berada pada tataran campuran antara Raja Guna dan Tamasa Guna. Sudra remains in Tama guna. Sedangkan para Sudra mereka berada dalam sifat kebodohan. Again, among Brahmana, thousands of Brahmana, there is one Brahmana who knows this Yajna Karma. Di antara ribuan para Brahmana, mungkin hanya beberapa yang mengerti ya bagaimana melaksanakan yajna dengan cara yang benar. Yajnika Brahmana. Yajnika Brahmana, they are called Yajnika Brahmana. Ya, mereka disebut sebagai Yajnika Brahmana. Among 1,000 of Yajnika Brahmana, Di antara ribuan para Yajnika Brahmana ini, one can become Vedantika. ya mungkin satu ataupun beberapa di antaranya menjadi Vedantika Brahmana Who knows Veda. yang mengerti Veda secara benar. Among 1,000 of Vedantika, one becomes Vishnu Bhakta. Ya, di antara beribu-ribu Vedantika Brahmana ini mungkin hanya satu ataupun beberapa saja yang menjadi Vishnu Bhakta. Among 1,000 of Vishnu Bhakta, one becomes Krishna Bhakta. Di antara ribuan para Vishnu Bhakta, mungkin hanya satu bisa menjadi Krishna Bhakta. So now we can come to know that Krishna Bhakta is so rare. Karena itu sekarang kita dapat mengerti bahwa Krishna Bhakta itu sungguh-sungguh sangat jarang sekali. 3 types of jivas are there. Ada 3 jenis jiwa: Nitya Baddha, Nitya Pada, Nitya Mukta, Nitya Mukta, Baddha Mukta. Pada Mukta. We are all Nitya Baddha jivas. Kita semua adalah tergolong pada Nitya Pada. Again, this Nitya Baddha 2 types. Kemudian Nitya Pada ini juga kemudian dibagi menjadi 2 jenis. Nitya Baddha, they understand? Apakah Prabu Mataji tahu apa itu Nitya Pada? Hah? Siapa yang belum tahu? Nitya Baddha eternally conditioned. Ya, Nitya Pada artinya kita sebagai roh yang selamanya ya terkondisikan ataupun terikat di dunia material ini. There are 2 types. Ada 2 jenis. One is Tavara, another is Jangam. Yang satu disebut Stawara, yang kedua disebut Janggama. Tavara means you cannot move. Stawara artinya yaitu makhluk yang tidak bisa bergerak seperti pohon-pohon. dan Jangama sebagainya. means who can move. Janggama artinya mereka ataupun jiwa yang bisa bergerak, mempunyai badan bisa bergerak. Again, Jangama, there are 5 types. Kemudian Janggama ini dibagi menjadi 5 kelompok, 5 golongan. One is called Sparsha Vedi. Yang pertama disebut Sparsa Vedi. What is Sparsha Vedi? By touch. Ya. By touch, he can understand everything. Ya, mereka yang mengerti sesuatu melalui sentuhan. Then Rasa Vedi. Kemudian yang kedua disebut Rasa Vedi.
By taste, they can understand everything. Yang melalui lidah, melalui rasa dari lidahnya dapat mengerti sesuatu. Then Gandhavedi, Kemudian Gandawedi, by smell they can understand. dengan penciumannya, dengan mencium aroma sesuatu dia mengerti sesuatu. Then Sabdavedi, Kemudian yang keempat disebut Sabdawedi. by sound they can understand. Ya, mereka melalui pendengarannya mereka mendengarkan suara, mereka dapat mengerti sesuatu. Then another one is Rupavedi. Kemudian yang lainnya, yang kelima disebut Rupawedi, melalui matanya dengan melihat objek tertentu dia dapat mengerti sesuatu. So Jiva is having 5 types of activities also. Karena itu jiwa juga memiliki 5 jenis kegiatan pula. Sparsa, rasa, gandha, sabda and rupa. Ya, sparsa, rasa, sabda, rupa dan ganda. So this is called chitta vritti. Inilah yang disebut sebagai cita vritti. Among these jivas, those who are in life, Di antara jiwa-jiwa ini yang memiliki kehidupannya, those who are guided by their chitta vritti, mereka yang dituntun oleh cita vrittinya sendiri, they are called satchitta. mereka disebut sebagai satcita. Among these 5 types of vritti, chitta vritti, 5 types of indriyas are working, senses are working. Ya, di antara ya cita vritti ini mereka memiliki 5 indria yang bergerak. What are those indriyas? What are those senses? Ya, apa indria-indria itu? Nose, 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 tongue, tongue, tang, eye, ear, air, eyes, okay. and And jiwa, lidah, ya, tang, tongue, kulit, nose, eyes, ears, then ear, sparsa, kulit, touch, skin. the 5 indriyas are there. Jadi kita memiliki panca indria yang disebut dengan ya karma gyanendriya. 5 jenis indria untuk mendapatkan pengetahuan. We are considered to be civilized one. Dan kita sebagai manusia dianggap sebagai makhluk yang beradab. Sabya manusya, civilized human being. Disebut sabya manusia. So civilized human being are 2 types. Manusia yang digolongkan manusia beradab juga ada 2 jenis. One is Vedanuga. Yang pertama disebut Vedanuga, artinya pengikut ajaran Veda. Those who are following Veda, they are called Vedanuga. Mereka yang mengikuti ajaran Veda disebut Vedanuga. And another one is Veda Virodhi, Yang kedua disebut Veda Wirodi. who goes against Veda. Mereka yang menentang ajaran Veda. This Vedanuga again, 4 types. Kemudian Vedanuga dibagi menjadi 4 kelompok, 4 bagian. Karmi, Jnani, Yogi and Bhakta. Yang karmi, gyani, yogi, dan bhakta. So this Karmi, Jnani, Yogi, even they know Veda, but they will just by lips, by mouth, they say Veda, Veda, Veda. Yang But para they don't karmi, understand gyani, what dan it is. yogi, ya, hanya di mulutnya saja mereka mengatakan Veda, Veda, Veda. So those who are Vedanuga, Mereka yang digolongkan pada kelompok Vedanuga those ini, who are pengikut followers Veda of ini, Veda, yang mengikuti Veda ini, they come in listening process. mereka datang untuk mengikuti proses mendengarkan. And they are considered to be Daiva Brahma. Mereka yang disebut sebagai Daiwa Brahmana. They are real Brahma. Mereka sebagai Brahmana dalam arti yang sebenarnya. Karmi Jnani, Kemudian para karmi dan gyani, what they get? apa yang mereka peroleh? Mahaprabhu asked this question to Ramananda Rai. Ya, Mahaprabhu menyampaikan pertanyaan ini kepada Rai Ramananda. Karmi Jnani, Mukti Bhukti Vanche Jai Kaha Dwar Bhakti. Those who are desiring for Mukti and Bhukti, enjoyment and liberation, what they get? Mereka yang menginginkan kenikmatan material dan pembebasan, apa yang akan mereka peroleh? Ramananda Rai said, Stavro Deho, Devo Deho, Jaiche Avasti. Stavro Deho, those who are
desiring for mukti, they will get sthavara deha. Mereka yang menginginkan pembebasan, mereka mendapatkan stawara deha. Mereka mendapatkan Immovable body. ya mendapatkan bentuk badan atau bentuk kehidupan yang tidak bergerak seperti pohon dan sebagainya. Those who are desiring for mukti or enjoyment, they will get deva deha, demigod body. Mereka yang menginginkan bukti ataupun kenikmatan material, mereka bisa lahir di surga mendapatkan badan seperti dewa. In Chaitanya Charitamrita, it is stated what is the difference between a jnani and a bhakta. Di dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan perbedaan antara gyani dan bhakta. Ya, perbedaan antara gyani dan bhakta. Arasagya kako chuse jano mindo pava arasagya ko irakhae premando buko abhagi abhyani asa jaya susto jano krishna prema mutapano hare the comparison is given here. Di sini diberikan perbandingannya. Those who are jnani, they are called arasagya. They don't have rasa. Ya, para gyani disebut arasagya. Mereka tidak memiliki rasa. They are compared with the crows. Mereka digolongkan seperti burung gagak. What crows they are doing? Apa yang dilakukan oleh burung gagak? They are going to eat the neem fruit. Mereka sangat suka menikmati buah dari pohon nimba. They have neem fruit here? Neem fruit is very bitter Ya, pohon nim itu sangat pahit sekali. because Buah nim itu pahit, daunnya juga pahit. crow cannot decide which one is sweet and which one is bitter. It goes for eating neem fruit. Karena burung gagak itu tidak bisa membedakan rasa, mana rasa manis, mana rasa pahit. Karena itu mereka suka menikmati buah nim. But the kokila, quail or kukula, goes for board of the mango board. Di sini dijelaskan sebagai burung kukubar. Apa burung kukul kalau dibalik? Ya, burung akar atau apa nih? Akar nih? Ya. Kakak tua. Kakak tua. Ya. Kakatwai. Itu. Kira. Mereka suka menikmati apa namanya? Daun apanya? Kukula, quail, Green one, the green. not green, Oh, ini. black one. Black one. Yeah. Sing dah, bukan nanti. Beautiful sound. Ya mereka suka menikmati pucuk-pucuk mangga yang muda-muda itu karena sangat manis. So therefore, jnani, those who are jnani, they are really unfortunate fellows. Karena itu para gyani ini digolongkan orang-orang yang sungguh-sungguh malang. They are going for dry knowledge. Mereka mengejar pengetahuan yang kering. But a bhakta, Tetapi para bakta, he is always relishing nectarian Krishna Katha, Krishna. mereka selalu menikmati amrita dari Krishna Kata yang sangat indah dan Krishna manis. prema amrita, prema, law, nectarian law. Ya, dan akhirnya mereka akan menikmati ya prema rasa itu. They are really fortunate fellows. Mereka digolongkan pada orang-orang yang sungguh-sungguh paling mujur, paling beruntung. Those who have taken shelter of the Suddha Bhakti, pure Bhakti, Mereka yang telah berlindung pada jalan bakti yang murni, they don't have this jnana. mereka tidak mau mengejar dhyana ini ataupun pengetahuan They yang are free from this jnana. mereka sudah terbebas dari pengetahuan angan-angan pikiran. They remain in Bhakti path. Mereka mantap di dalam jalan bakti. So, among them, gradually, one by one, more higher, bhaktas are there. Ya, dan di antara para bakta ini pun
ya atas stratanya semakin tinggi dan sampai yang tertinggi. Vaikuntha Bhakta. Pertama, yang digolongkan pada Vaikuntha Bhakta. And Ajodhya Bhaktas are higher than Vaikuntha Bhaktas. Ya, Higher than Vaikuntha. ya, ada juga bahwa para dewata itu dirasakan lebih tinggi daripada Vaikuntha Bhakta. Dwarika Bhakta, they are greater than Ajodhya Bhakta. Oh, Ayodhya. Dwarika Bhakta. Ya. They are greater than Ajodhya Bhakta. Ya. Dwaraka Bhakta lebih tinggi daripada Ayodhya Bhakta. Mathura Bhakta, they are greater than Dwarika Bhakta. Kemudian Mathura Bhakta lebih tinggi daripada Dwaraka Bhakta. And Vrindavan Bhakta, Braja Bhakta, they are greater than Mathura. Dan kemudian para Braja Bhakta ataupun para penduduk Brindawan, para penyuwadi Brindawan lebih agung, lebih tinggi daripada penduduk para Bhakta di Mathura. So in Braja, there are Gopa and Gopis. Kemudian di Braja, ya para penyuwadi golongan pada dua, yaitu para Gopa dan Gopi. Among them, topmost Bhakta is Srimati Radharani. Di antara mereka itu yang tertinggi adalah Srimati Radharani. So Bhagavan Krishna came here to give us the topmost bhakti. Dan Bhagavan Sri Krishna turun ke dunia ini untuk memberikan bakti yang tertinggi itu. He came here as Gauranga Mahaprabhu Beliau datang sebagai Gauranga Mahaprabhu to give us the bhakti which Srimati Radharani was having. ya, dan beliau ingin memberikan bakti yang dimiliki oleh Srimati Radharani. Therefore he assumed the mood and complexion of Srimati Radharani. Karena itu Krishna muncul sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu dengan mengambil warna dan mood Srimati Radharani. So those who will follow Mahaprabhu, they can release that nectarian love melody. Mereka yang mengikuti ya ajaran dan contoh-contoh dari Sri Gauranga Mahaprabhu, mereka yang dapat menikmati rasa manis daripada Krishna Prema ataupun hubungan cinta kasih rohani pada Bhagavan Sri Krishna. Those who are following Mahaprabhu Mereka yang mengikuti Mahaprabhu and they are engaged in the Prem Bhakti, dan mereka menyibukkan dirinya dalam prema bakti rasa ini, whatever states they are in, ya dalam kedudukan apapun mereka berada, they are considered Mukta Purusa. mereka disebut sebagai Mukta Purusa. They are Mukta means liberated. Ya, mereka lah yang sungguh-sungguh mencapai tingkat pembebasan dalam arti yang sebenarnya. And they are remaining in Sachidananda state. Mereka tetap berada pada tingkat Sajid Ananda Mohi. Those are turning their face from Bhagavan. Mereka yang berpaling, yang memalingkan wajahnya dari Bhagavan Sri Krishna, They will become Kripana. mereka akan menjadi Kripana. Kripana nehatrupanti bahudukha bhaja. That type of Kripana, they will get so much misery, so much suffering. Para Kripana ini mereka hanya akan mendapatkan penderitaan yang sangat besar dan berkelanjutan. So we must be a bhakta of Bhagavan Krishna. Karena itulah kita hendaknya menjadi bakta dari Bhagavan Sri Krishna. We should follow the footsteps of Gauranga Mahaprabhu Kita and hendaknya become his devotee so that we can develop real bhakti towards Krishna. kita hendaknya mengikuti yang Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya mengikuti langkah kaki Parma dan ajaran-ajaran beliau, ya menjadi penyembah murti beliau sehingga kita dapat melayani kaki Parma Sri Krishna. We can understand Krishna Kita dapat mengerti Krishna. and our life will become successful Maka hidup kita akan menjadi sukses penuhnya by becoming Krishna. dengan menjadi Krishna Bhakta. Thank you very much. Terima kasih banyak. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki Jai. Shri Gaurika Jai. Ki Shri Radha Rasaswar Ki Jai. Shri Radha Vrindavan Sundar Ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Gaur Shri Srimad Chaitanya Chandras Guru Maharaj ki Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Siapa yang ingin menjadi Krishna Bhakta? Untuk mencapai kesempurnaan hidup tertinggi kita sebagai manusia. Atau menjadi Dewa Bhakta. Atau menjadi yogi, dia bisa terbang ke India, tak perlu beli tiket. This morning there was a topic about that going back to God, these two compartments. But one time you mentioned something like that, something, maybe I not misunderstand, I just asking something about Nitya Now you Siddha. understand. Nitya Siddha, You misunderstood, you understand now. about something, only Nitya Siddha go to Goloka, and the Kripa Siddha will remain in Boma Vrindavan eternally. Did you speak about Kripa Siddha, Nitya Siddha? Something, but Langenthal, the topic came. Why this topic is coming now? This morning this was something. So what do you want to know? I don't know about the topic you spoke in Langenthal, something about the Nitya Siddhas who go to Goloka. You asking different time. Why not asking him What on Mangalkar is asking you. There was a similar topic about the two compartment and going back to God. Kripa Siddha, Nitya Siddha's compartment is not there. You mentioned something about, You don't mention about that. you said that the Nitya, There are Nitya Siddha, Sadhana Siddha and Kripa Siddha. Three Siddhas are there. So why are you mixing connected this with the compartment? Madhurya Prakosta and Audharya connected. Even said there are four followers of the Vedas, Karmi, Jnani, Yogi and Bhakta. And those who are in Shota Panta, there are Bhaktas and they are daily Brahmanas. Can we say that the Karmi, Jnani and Yogis, they are Asuri Varnash, they're following Asuri Varnash? No. Cannot think of it. They only by lips they say Veda. They accept Veda by lip service only. But they don't go inside the Veda. Veda means one should know Bhagavan Krishna. If one will know Veda means he will know Bhagavan Krishna. Vedesha sarve only Vedadya. Bhagavan Krishna said, in Veda I am To be known. They are not knowing Bhagavan Krishna. They are just using their lips only. Jadi Prabu Madan bertanya, tadi Guru Madan menjelaskan 4 pengikut Weda, 4 jenis orang pengikut Weda. Itu Karmi, Gyani, Yogi, dan Bhakta. Ya. Kemudian apakah para Karmi, Gyani, dan Bhakta ini dapat dikatakan sebagai pengikut asli Varnasrama Dharma? Itu Guru Madan menjelaskan bukan itu hubungannya. Ya, tetapi yang dijelaskan sebagai Karmi, Gyani, dan Yogi walaupun mempelajari Weda, tapi mereka tidak mengerti apa tujuan dan arti Weda yang sebenarnya, maksud daripada Weda yang sebenarnya. Sebagaimana di dalam bab 15, sloka 15, Bhagavan Sri Krishna menjelaskan, ya, Weda casarwaya ahang ewa wedya. Di antara ya, semua ajaran Weda, akulah yang dimaksudkan untuk diketahui. Jadi kalau orang mempelajari Weda tapi tidak mengerti siapa itu Krishna, tidak mengerti siapa dirinya dan bagaimana hubungannya dengan Krishna, maka mereka hanya di bibir saja hanya lip service saja. Itu artinya di bibirnya saja mengatakan dirinya sebagai penganut Weda. Bahkan dijelaskan lebih lanjut, Weda itu memiliki hanya 3 kesimpulan: Sambandha Gyana, Abhidya Tattva, dan Pravijana.
Mereka tidak sampai pada kesimpulan itu. Hanya para bakta yang sungguh-sungguh mengerti apa itu Weda dan apa maksud dan tujuan daripada Weda. Yang lainnya, silakan. Kelihatannya masih ngomong cuma apa ngerti apa enggak? Apa sudah mengerti semua? Sudah ngerti tadi? Kelas tadi? Tidak ada jawaban juga. One time you mentioned something from Professor Faki Mohan about that Nitya Siddha. You have something to ask you about this Class? subject? Why ask question? Not related to this topic. Nggak ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Silakan. Ya, terima kasih Guru Maharaj. Saya mau bertanya tentang catur warna, di mana sebenarnya apa yang dijelaskan tentang dari Weda tentang catur warna. Karena kalau kita melihat budaya kita di Bali, ini apakah sebenarnya sama dengan yang apa terjadi di India, bahwa ini adalah pembagian kasta. Sementara banyak hal yang terjadi di tradisi kita di Bali itu benar-benar terkotak-kotak karena kasta. Nah, sebenarnya apa mungkin bisa dijelaskan kembali tentang catur warna yang mengatur pekerjaan atau mengatur kasta itu sendiri. Kapan catur warna itu mengatur pekerjaan, kapan itu mengatur tingkat sosial dalam masyarakat. Terima kasih. Nama tadi asking about this. What is the real understanding or real teaching of Veda about Catur Warna? Because according to our tradition, our culture in Bali, we have caste system. Yeah, also Brahmana, Satya, Vaishya, and Sudra, but yeah, what is the real meaning of that? Is that according to their birth or according to their qualification and the activity of theirs? Varna can be decided by only activities. Ya, warna itu hanya bisa ditentukan sesuai dengan kegiatan orang itu. Therefore, Bhagavan Krishna said, Chaturvarna Maya Sustam Guna Karma Vibhaga. Guna Karma. According to his qualification, qualities and according to his activities, the Varna can be decided. Ya. Jadi warna itu, ya, bagi seseorang itu ditentukan bukan karena di mana dia dilahirkan, tapi Sri Krishna menjelaskan guna karma vibhagasa. Guna dan karma, bagaimana sifat-sifatnya dan dia bekerja sesuai dengan sifat-sifat itu. Kegiatannya, pekerjaannya gitu. One will take birth in Brahma family, but he will act like a Sudra. So how we can say that he is a Brahmin? Ya, walaupun mungkin orang lahir di keluarga Brahmana, tapi kalau dia bekerja sebagai Sudra, bagaimana kita mengatakan dia sebagai Brahmana? And one has taken birth in Sudra family, but he is doing every activity. So you can say he is Sudra. Ya. Dan contoh yang kedua, mungkin orang lahir di keluarga Sudra, kemudian dia menjadi ksatria, menjadi bupati ataupun menjadi tentara, menjadi jenderal, itu adalah ksatria.
menjadi presiden. So, according to their karma, according to their guna, quality and activities, you can decide what varna he is at. Ya, jadi warna dalam arti yang sebenarnya menurut Weda ajaran Sikh dan dalam Bhagavad Gita juga dalam Srimad Bhagavatam itu dijelaskan oleh Narada Muni kepada Yudhistira Maharaj, itu tergantung kepada sifat dan kegiatan orang itu. Bukan karena di mana dia dilahirkan. Ya, tapi itulah menjadi pembiasan. Ya, ajaran warna Srama Dharma ini yang sesungguhnya menjadi bias, ya, menjadi kasta. Orang yang dilahirkan di keluarga ksatria otomatis dia menganggap dirinya ksatria. Orang yang dilahirkan di keluarga brahmana, mereka otomatis menuntut hak sebagai brahmana. Karena itu di dalam Weda ada disebut istilah yang brahmana bandu. Brahma Bandhu. Brahma bandu. Ya. Artinya dia lahir di keluarga brahmana, tapi dia belum memiliki sifat dan kegiatan sebagai brahmana. Karena itu disebut sebagai bandu, sebagai teman dari para brahmana. Berarti sebenarnya kasta itu tidak berlaku. Ya, secara sosial berlaku, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran Weda yang sebenarnya. Is that mean the caste system is not Being followed nicely. yeah. Warna Srama is warna not followed by nicely, and the yet become caste system. Jadi mereka menyimpang dari dalam warna yang sebenarnya menjadi sistem kasta. Berarti kalau di sosial kita di Bali dengan istilahnya seperti pengkotak-kotakan kasta itu berarti itu menyimpang dari Weda. Yeah. So in Bali, the society was, what is kotak apa the society was divided into different like Brahmana caste, Kshatriya caste, Vaishya caste, Sudra class, like that. And that is the deviation from the real teaching of Buddha. Yeah, they are not understanding the real teaching. Ya, karena mereka tidak mengerti ajaran. Thakur already said about this. A child will born, their father, mother should see what type of activity child is doing. Accordingly, they will decide what he is. Jnana or Sati. Ya, karena itu Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan, ya, kalau seorang melahirkan seorang anak, orang tuanya hendaknya memperhatikan sifat dan kegiatan anak itu, kemudian ditentukan apa warna daripada anak itu. Tapi kita juga orang pun nggak ngerti itu, gitu. Nggak ngerti ajaran Weda. Ya, maka kita tidak bisa menentukan anak kengken brahmana apa Ksatria atau Sudra. Gitu. Berarti di keilmuan itu sebenarnya ada minat dan bakat secara psikologi. Iya, iya. Dan karena itu di Weda ada sistem gurukula. Ya, mereka dikirim pada gurukula di ashram guru, maka guru yang mengetahui anak itu bakatnya apa, sifatnya apa, kegiatannya apa, dan mereka diberikan pelajaran sesuai dengan itu. Kalau mereka memiliki sifat kebrahmanaan, diberikan pendidikan sesuai dengan untuk menjadi brahmana dalam arti yang sebenarnya. Kalau ksatria diberikan pengetahuan tentang seperti Guru Drona mengajarkan para Pandawa, karena mereka ksatria, dia diajarkan ilmu peran dan sebagainya, bagaimana memimpin masyarakat dan sebagainya seperti itu. Jadi karena itu pendidikan gurukula itu yang paling tepat sebenarnya menurut sastra Weda. Sorry, so therefore the children in the Vedic system they sent to Gurukul. So then the spiritual master or the guru can decide it, right? Whether the children is a Brahmana, Kshatriya, or Vaishya.
Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Srimad Bhagavatam Mahapurana ki Jai, Jai Srila Prabhupada ki Jai, Sisi Gauranitai ki Jai, Jagannath Baldev Subhadra ki Jai, Sisi Radha Gopishwara Madhava ki Jai, Sisi Radha Vrindavan Chandraju ki Jai, Nitai Gaurav Premananda. All glories to Sri Devotees, all glories to Sri Devotees, all glories of glories to Sri Guru and Sri Gauranga, Nitai Gaurav Premananda. Sripad Chaitanya Sangha Das Guru Maharaj. Krishna Krishna Krishna